Mendengar Islam, apa yang terbayang dalam benak Anda? Masjid, kubah, sarung? Apakah Islam terdengar seperti sebuah simbol? Apa itu Islam? Sebuah agama monoteisme yang diajarkan oleh Ibrahim, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quran, yang kemudian masuk ke Nusantara oleh para khilafah Islam. Apakah Islam terdengar seperti sebuah sejarah? Lalu, apa itu Islam? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mampu? Apakah Islam terdengar seperti ibadah ritual antara Tuhan dan makhluknya, antara Allah dan hambanya? Bicara Islam artinya bicara kehidupan. Nyatanya, kehidupan manusia tidak melulu mengenai ibadah ritual. Manusia terbaik justru adalah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Manusia sejatinya diciptakan untuk mengatur bumi ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan segala hal yang menjadi bagian dari kehidupan manusia ternyata sudah diterangkan dalam Islam. Justru Islam menjadi sebuah tuntunan hidup yang secara universal memberikan panduan bagi manusia menjadi manusia yang sesuai dengan tujuan penciptaannya. Maka untuk lebih mendalami Islam itu sendiri, mari kita simak uraian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Jiaul Haq mengenai Dinul Islam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam, ya, Islam itu nama agama, ya, itu Islam. Nah, kalau di dalam Al-Quran, kata-kata Islam itu diantaranya surat Al-Maidah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Dalam surat Al-Imran, ya, inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya din yang ada di sisi Allah adalah Islam. Apa pengertian Islam itu, ya? Nah, jadi saya tulis bahwa Dinul Islam, ya. Ini hanya sebuah nama aja, Dinul Islam, ya. Untuk mengerti artinya apa, ya. Din ini adalah artinya bisa aturan, undang-undang atau hukum sebenarnya, ya. Dalam kalimat Islam Madinah, Islam sebagai undang-undang, sebagai hukum. Aku ridho Islam sebagai undang-undangmu, gitu, ya. Kemudian inna dina indal Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam, gitu. Jadi Islam agama. Nah, kemudian Islam ini, ya, kalau dari segi kata huruf itu ada sin, ada lam, ada mim. Ini bisa dari dua, ya. Pertama dari kata salima, ya. Kalau kita urai, salima itu salima yaslamu salman. Salima artinya menyelamatkan, ya. Masdarnya adalah salman. Nah, salman ini menyelamatkan atau keselamatan, ya. Keselamatan. Kemudian yang kedua dari aslama. Aslama yuslimu islaman. Nah, kalau aslama artinya adalah mematuhi, ya, atau patuh, ya, patuh taat, gitu. Islaman, kepatuhan. Nah, dari kalimat ini bahwa Islaman itu artinya kepatuhan, ya. Jadi agama kepatuhan. Nah, kalau dalam tadi surat Al-Maidah, Islam Madinah artinya tunduk patuh kepada din. Din siapa? Dinullah. Nah, gitu, ya. Nah, itu dari segi arti. Nah, kemudian lebih jelasnya kita lihat di slide, ya. Jadi din itu asal katanya dana yadinu dinan, ya. Artinya adalah aturan, hukum, dan undang-undang. Kemudian Islam, aslama, tunduk patuh, dan salima, salman, artinya damai dan sejahtera, ya. Kemudian pengertian menurut Al-Quran yang dicantumkan dalam surat-surat Al-Quran, ya. Misalnya, din itu artinya adalah, ya, ini, undang-undang, aturan, hukum, kemudian peradilan, ya. Kemudian kedaulatan atau kekuasaan, pengabdian, ya, pengabdian. Kemudian pembalasan, kemudian tatanan atau sistem hidup. Nah, itu pengertian menurut dalam Al-Quran, ya. Nah, kemudian Dinul Islam merupakan tatanan hidup, ya, syariah, ya. Syariah itu adalah aturan, jalan hidup
ciptaan Allah untuk mengatur segenap aktivitas manusia di dunia. Baik aktivitas lahir maupun aktivitas batin. Dinul Islam, aturan yang diturunkan Allah melalui wahyu kepada utusannya. Ya, untuk menjadi pedoman hidup manusia agar bahagia dunia dan akhirat. Yang ketiga, dinul Islam sebagai tatanan hidup meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan, dari mulai masalah ritual sampai kepada masalah muamalah, termasuk masalah sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik, bahkan sampai kepada masalah kenegaraan politik tadi ya. Seseorang yang mengaku muslim atau menganut al-Islam, dinul Islam, harus mengikuti tatanan hidup Islam secara ya kafah, integratif, komprehensif, apapun risikonya. Apabila ia menolaknya, maka ia pasti akan terpental di akhirat sebagaimana tercantum dalam surat Ali Imran ya ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Kemudian ayat 85-nya, barang siapa mencari tatanan hidup selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima ya. Dan itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, kemudian bagaimana dinul Islam itu adalah satu-satunya din ciptaan Allah, dan yang satu ini adalah aturan untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali. Namun pada tataran realitas sekarang ini, din al-Islam menjadi beragam dan versinya. Semua itu akibat kesalahan manusia sendiri ya. Sementara itu din hasil ciptaan manusia yang berdasarkan akal, iman dasari, falsafah telah melahirkan banyak din ya, atau isme atau ideologi ya, misalnya materialisme, kapitalisme, liberalisme, marxisme ya. Baik. Kemudian materialisme yang bertitik tolak dan berorientasi kepada materi telah melahirkan orang-orang yang serakah. Kapitalisme yang menitik beratkan kepada penguasaan kapital modal telah melahirkan terjadinya monopoli. Liberalisme yang menitik beratkan kebebasan dan menonjolkan hak individu telah melahirkan terjadinya jurang pemisah antara orang kaya dan miskin, serta melahirkan kecemburuan sosial dan dekadisme. Itu realitas ya, realitas itu. Komunis telah melahirkan manusia yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal hak milik individu, sehingga melahirkan ketidakpuasan. Oleh karena itu, tatanan hidup produksi falsafah manusia itu telah terbukti dan tidak membawa keselamatan, maka manusia harus segera hijrah kepada dinul Islam. Nah, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana Islam? Islam itu sesuatu aturan yang lengkap, tatanan hidup. Terdiri dari 3 ya, kita bagi saja. Ada masalah dasar ya, pondasi, cantum dalam rukun iman ya, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan qada dan qadar. Ini merupakan pondasi ya, pondasi. Kemudian syariah. Itu terdiri dari 2 ya, ritual dan muamalah. Jadi hablum minallah dan hablum minannas ya. Misalnya ritual sebagaimana tadi sampaikan ya, misalnya mulai dari toharoh ya, salat, siam, zakat, haji. Dan inilah yang hubungannya ritual. Apa bedanya dengan ini? Kalau ini tata caranya sudah ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kalau masalah muamalah ada hukumnya dalam Al-Quran, tapi pelaksananya lihat situasi dan kondisi. Contohnya ya, masalah zakat. Nabi Muhammad itu gandum, onta. Gitu. Kalau di Indonesia ya beras. Nah itu pelaksanaannya tergantung situasi dan kondisi. Dan di situ memerlukan ijtihad ya. Gitu. Itu bedanya ya. Kemudian yang ketiga adalah etika atau akhlak ya. Ini adalah ihsan. Kalau diibaratkan dalam pohon, ini adalah buahnya ya. Apa buahnya? Adalah akhlak. Bagaimana hubungan dengan Allah, bagaimana dengan Rasul, kemudian akhlak dalam berkeluarga, akhlak dalam lingkungan ya, pendidikan, akhlak kepemimpinan, akhlak kepada semuanya. Ini ada dalam Al-Qur'an. Semuanya ada. Kemudian apa keunggulannya? Pertama, keesaan Allah, tauhidullah. Islam itu tidak menyembah kepada yang lain, ya. Kepada Nabi tidak menyembah, tidak mengkultuskan, ya. Hanya Allah saja. Uluhiyah itu hanya Allah, tidak ada perantara-perantara. Rububiyah tidak ada perantara. Masalah kemulkiahan itu hubungannya dengan masalah aturan dalam kehidupan, tatanan kehidupan, ya. Kemudian yang kedua, keabadian ajaran. Al-Quran dari dulu tidak ada perubahan, ya. Karena Allah sudah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Jadi aku yang menurunkan dan aku yang memelihara. Jadi sudah ada. Apakah Taurat, Injil? Nah, kenyataan banyak ya. Injil, Taurat, Zabur itu sudah ada perubahan-perubahan ya oleh tangan-tangan manusia. Kemudian yang
Tiga adalah keseimbangan. Bukan hanya dunia, bukan hanya akhirat, tapi dunia akhirat. Bukan hanya batin, juga lahir. Jadi lahir batin. Islam itu mengatur semuanya. Kejelasan tauladan. Jelas siapa, bagaimana kita berekonomi. Lihat Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bersiasah. Lihat Rasulullah. Ada contohnya. Tapi kalau maaf, ya ini mohon maaf. Kalau misalnya Hindu, Buddha, siapa yang dicontoh? Semuanya hanya masalah ritual saja. Ya, begitu. Kemudian ketegasan hukum. Itu dalam Islam tegas sekali ya. Bagaimana memelihara harta. Adanya hukum mencuri, merampok, dan seterusnya. Kemudian ada hukum kisos untuk memelihara jiwa. Kemudian bagaimana memelihara keturunan, hukum zina, ya, homoseks. Kemudian memelihara ketenangan dan keamanan. Itu lengkap dalam Islam. Nah, itulah ya Islam yang sudah demikian sempurna, karena memang yang menciptakan maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan Islam ini orang selamat, ya, selamat sejahtera dunia dan akhirat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.